Bismillah. 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 Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Umdatul Ahkam. Dan insyaallah kita akan membahas bab yang diberi judul oleh penulis Kitabul Ashribah. Bab tentang masalah minuman. Setelah kita membahas tentang masalah halal haram makanan, berikutnya yang dibahas oleh penulis adalah masalah halal haram minuman. Pada prinsipnya untuk minuman batasannya lebih longgar dibandingkan makanan. Karena untuk minuman intinya yang tidak boleh itu cuma dua, Pak. Atau bisa kita tambahkan jadi tiga. Satu, yang memabukkan. Dua, yang kedua apa? Yang kedua, minuman yang berasal dari hewan yang haram. Dari hewan yang haram atau najis. Misalnya susu tapi dari binatang yang haram. Yang ketiga, yang membahayakan. Intinya ini, kalau nomor 2 dan 3 ini mungkin jarang dijumpai di lapangan. Karena orang tentu saja dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang beracun, atau mendapatkan susu dari binatang yang haram. Misalnya susu babi, dagingnya haram, maka tentu saja semua yang keluar dari badannya haram. Contoh yang mungkin cukup gampang dijumpai adalah susu keledai. Keledai Cina itu haram. Oleh karena itu dagingnya haram dan susunya juga haram. Dan mungkin yang paling banyak fenomenanya adalah di posisi nomor 1, minuman yang memabukkan. Karena bagian ini variasinya paling banyak. Baik, sekarang kita akan lihat hadis yang dibawakan oleh penulis. Hadis nomor 398. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar qala ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar pernah berceramah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman Khulafaur Rasyidin dan bahkan sampai sekarang posisi mimbar itu tidak pernah digeser. Sehingga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap di situ. Dan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di situ. Di zaman Khulafaur Rasyidin mereka juga berkhutbah di situ. Sehingga sering sekali para sahabat bercerita bahwa Umar atau Utsman mereka berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'du, setelah menyebutkan muqaddimah, kemudian Umar mengatakan amma ba'du. Ayuhan nas,
fa innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsin wa hiya min khamsatin. Wahai masyarakat, sesungguhnya telah turun sesuatu yang mengharamkan, ayat yang mengharamkan khamr. Wa hiya min khamsatin, dan itu ada 5 model atau 5 bahan. Minal inab, yang pertama dari anggur. Wat tamr, yang kedua dari kurma. Wal asal, yang ketiga dari madu. Madu dikasih air, kemudian diperam, nanti lama-lama jadi khamr, namanya al-bid'u. Khamr yang terbuat dari madu namanya al-bid'u. Wal hintah wasyair, dan ada yang terbuat dari gandum hintah dan ada yang terbuat dari gandum syair. Jadi gandum pun bisa dijadikan sebagai bahan khamr. Maka aneka bahan makanan pokok yang ada di masa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan khamr. Lalu Umar mengatakan wal khamru ma khamaral aqla, dan khamr adalah semua yang bisa menutupi akal. Ma khamaral aqla, semua yang bisa menutupi akal. Wa thalathun wadittu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaihi. Dan ada 3 hal yang aku berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan bagi kita, nantahi ilaihi, di mana kita bisa jadikan sebagai rujukan. Al-jaddu wal kalalatu wa abwabun min abwabir riba. Yang pertama adalah masalah warisan kakek, yang kedua masalah kasus kalalah, yang ketiga pintu-pintu riba. Kita lihat di footnote, Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya tentang bab haramnya khamr. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suila anil bid'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-bid'i, al-bid'a. Faqala, lalu beliau bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Semua minuman yang menyebabkan mabuk maka statusnya adalah khamr. Yang dimaksud dengan al-bid'i adalah nabidul asal. Nabid, rendaman air tapi berbahan madu. Jadi madu dikasih air ya. Kemudian bagaimana caranya saya enggak tahu, dicampuri apa. Lalu direndam, kemudian diperam, nanti jadi khamr. Namanya al-bid'u. Dan Nabi SAW memberikan kaidah kullu syarabin askara, semua minuman yang memabukkan maka statusnya adalah khamr. Baik, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan fokus pada jenis minuman yang memabukkan. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi minuman yang haram kaidahnya ada 3 itu, memabukkan, kemudian yang kedua berasal dari hewan yang haram atau najis seperti susu dari keledai, kemudian keledai jinak. Kemudian yang ketiga adalah yang membahayakan seperti minuman yang beracun. Sekarang kita fokus pada masalah minuman yang memabukkan. Di masa sekarang minuman itu ragamnya banyak. Saya tanya ya, kalau kita bertamu rata-rata ditanya mau minum apa, itu pilihannya apa, Pak? Teh atau kopi, rata-rata itu. Atau es teh. Sekarang tambah 1, trennya es teh. Jadi ketika ada tamu, rata-rata penawaran yang kita berikan adalah teh atau kopi. Kita jarang menawarkan mau jus ya.
jus jambu, STMJ, atau wedang ronde, atau wedang secang, atau apa. Jarang kita menawarkan seperti itu. Karena rata-rata di zaman sekarang minuman yang ada di masyarakat hanya teh dan kopi, selain air putih. Jadi ragam minuman yang ada di masyarakat, ragam minuman di masyarakat sehari-hari ya. Rata-rata ragam minuman di masyarakat sehari-hari, kalau dulu di zaman Nabi SAW, sekarang kita bandingkan dengan yang sekarang. Sekarang itu kalau enggak teh, kopi, dua ini, plus air putih. Air putih itu susu ya. Dulu ya, cuman ada dua pak. Kalau enggak susu, khamr sama air putih. Jadi air putih ini memang ada sejak masa silam ya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Jibril datang kepada beliau dengan membawa 2 gelas minuman, yang satu susu, yang satu khamr. Kemudian Nabi SAW memilih susu. Lalu beliau mengatakan, engkau telah memilih fitrah. Jibril mengatakan kepada beliau, engkau telah memilih fitrah. Kenapa Jibril membawa 2 minuman ini? Karena 2 minuman ini 2 minuman pendamping yang paling banyak ada di masyarakat selain air putih, yaitu susu atau khamr. Sehingga orang kalau bertamu itu suguhannya ini. Kalau enggak khamr, susu. Makanya ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, beliau datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam posisi mereka dalam keadaan lapar, maka tuan rumah langsung memerah air susu. Dan rata-rata demikian, mereka menyuguhkan sesuatu sebagai penghargaan untuk tamu, itu susu. Kalau enggak khamr, sehingga ada tamu diajak mendem bareng kalau tuan rumah. Dan Rasulullah SAW ketika itu memilih susu karena khamr adalah sesuatu yang dijauhi. Padahal ketika itu, pada waktu Isra Mi'raj, khamr sudah diharamkan atau belum? Belum. Tapi Nabi SAW memilih susu. Lalu kata Jibril, engkau telah memilih fitrah, dalam posisi khamr belum diharamkan. Artinya kalaupun Nabi SAW memilih khamr ketika itu, ya belum ada larangannya. Tapi beliau lebih memilih susu. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW, dipuji oleh Jibril, engkau telah memilih fitrah. Baik, selanjutnya berkaitan dengan minuman yang memabukkan, yang Allah haramkan dalam Al-Quran, yang diharamkan dalam Al-Quran, yang diharamkan dalam Al-Quran itu apa? Bunyinya khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, serta al-ansab, al-azlam, berhala, kemudian mengundi nasib, adalah kegiatan yang najis, kebiasaan setan, maka jauhilah. Sebutan dalam Al-Quran adalah khamr. Ini ada di surat Al-Ma'idah. Selanjutnya, yang kedua, mengenai definisi khamr. Mengenai definisi khamr. Definisi khamr, khamr al-kha mim ra. Alif lam kha mim ra. Al-khamru itu dari kata khamaro, dari kata khamaro yang artinya menutupi.
khamara artinya menutupi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-khamru, sebentar. Kata Umar, al-khamru, beliau mengatakan al-khamru ma khamara al-aqla. Khamr adalah segala sesuatu yang bisa menutupi akal. Dalam khutbah yang beliau sampaikan tadi ya, beliau mengatakan wal khamru ma khamaral aqla. Yang dimaksud dengan khamr adalah semua yang bisa menutupi akal. Dan ini definisi yang sangat bagus sekali, bisa kita jadikan sebagai acuan. Semua yang bisa menutupi akal adalah khamr, apapun bahannya. Maka dari definisi Umar, semua yang bisa menutupi akal adalah khamr, apapun bahannya. Jadi baik dia bentuknya cairan maupun benda padat maupun gas, semua yang bisa menutupi akal maka statusnya adalah khamr. Narkoba itu rata-rata bentuknya padat, ada juga yang bentuknya cairan. Baik yang diminum atau yang disuntikkan, selama dia bisa menutupi akal, maka menurut definisi Umar itu adalah khamr. Baik. Selanjutnya, mengenai batasan khamr. Tadi definisi khamr yang menutupi akal. Kemudian batasan khamr itu kayak apa? Ya. Batasan minum khamr yang dilarang. Batasan minum khamr yang dilarang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW ditanya tentang al-bita', lalu beliau mengatakan kullu syarabin askar, semua minuman yang memabukkan. Batasan minum khamr adalah semua yang memabukkan. Nah, selanjutnya, semua yang memabukkan di sini memabukkan seperti apa? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka walaupun setetes hukumnya haram. Memabukkan dalam jumlah banyak. Jika dia dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka dikonsumsi walaupun setetes hukumnya haram. Sehingga orang tidak bisa beralasan, yang penting kan gak mabuk, saya cuma minum 1 gelas kecil, tetap gak boleh. Karena ketika diminum dalam jumlah banyak memabukkan, maka walaupun diminum dalam jumlah sedikit hukumnya tidak boleh. Baik. Berarti begini sekarang. Minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ada yang menyebabkan mabuk, ada yang menyebabkan overdosis. Overdosis misalnya keracunan. Baik. Yang khamr yang mana? Yang A atau B atau dua-duanya?
Ada minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak menyebabkan orang mabuk, memabukkan. Ada minuman yang ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dia tidak mabuk tapi keracunan. Yang khamr yang mana? A atau B? Yang A. Ini yang khamr. Sedangkan ini bukan khamr. Contohnya apa, Pak? Contohnya, misalnya ada obat yang mengandung alkohol. Alkoholnya berapa? Misalnya 3%. Biasanya berapa? 1%. Alkohol 1%. Nah, kalau ada obat yang mengandung alkohol 1%, ini khamr atau bukan? Acuannya tadi, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, itu bikin mabuk atau keracunan? Bikin mabuk atau keracunan? Keracunan. Misalnya obat batuk yang mengandung alkohol 1%. Coba kita lihat ya. Di sini kadar alkohol pada obat batuk. Ada yang sampai 9,9%, ada 6,93%, ada 4%, ada ini juga 4%, ada 10,5%. Ini beberapa mereknya juga disebutkan ya. Jadi kalau tadi kita menyebutkan 1%, ternyata masih jauh di bawah ya. Ternyata realitanya rata-rata di atas 3. Nah, kalau kemudian menjumpai obat batuk seperti ini, itu halal atau haram? Pertama, coba kita lihat di sini, Pak. Apakah khamr itu identik dengan alkohol? Khamr itu identik dengan alkohol atau tidak? Jawabannya tidak ya. Karena kenyataannya tidak semua yang mengandung alkohol khamr. Jika dia mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, khamr atau bukan? Bukan. Sekarang kita lihat kadar alkohol tape. Ada banyak sekali makanan olahan yang mengandung alkohol. Kadar alkohol tape. Ya. Tape ini ada tape ketan hitam, tape ketan putih. Tape gitu aja ya. Kadar alkohol tape bervariasi. Tape singkong pada hari ke-6 kadar alkohol 6,9. Tape ketan hitam hari ke-6 alkoholnya 8,9. Tape beras hari ke-6 11%. Masya Allah, ini yang paling sering ya. Pas Idul Fitri ya. Tapi orang mendem kabeh. Tape ketan setelah difermentasi 1 hari kadar alkoholnya 1,76%. Tape ketan setelah difermentasi 2,5 hari kadar alkoholnya 3,3%. Apalagi dicampur emping. Oh, Masya Allah. Sudah tapenya beralkohol tambah emping yang banyak mengandung purin ya. Sehingga makanan-makanan seperti ini biasa kita konsumsi. Karena itu kalau ada orang yang mempertanyakan, ini obat batuk mengandung alkohol, nggak boleh, haram. Nah kalau sebatas mengandung alkohol haram, tape itu mengandung alkohol.
Kita bandingkan lagi ya, kadar alkohol durian. Durian termasuk buah yang mengandung alkohol tinggi, bisa mencapai lebih dari 3%. Jenis alkohol yang terkandung pada durian adalah etanol dan metanol ya. Jadi meskipun beda gugus karbonnya, tapi ini semuanya masuk dalam lingkaran alkohol. Nah, apakah seperti ini boleh untuk dikonsumsi? Kita sepakat sah-sah saja dikonsumsi. Karena orang minum atau makan tape, minum es tape, termasuk juga makan durian, tidak sampai memabukkan. Sehingga mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, maka hukumnya apa? Bukan khamr. Bukan khamr. Berarti kembali tadi ya, obat batuk yang mengandung alkohol, ini tadi 1% terlalu rendah Pak, sampai anggaplah 4%. Khamr atau bukan? Lihat di sini, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, bikin mabuk atau keracunan? Keracunan. Karena keracunan berarti itu bukan khamr. Orang misalnya makan durian sekilo, jadi setelah dikupas, kemudian dipisahkan dagingnya dan bijinya, udah dagingnya durian tok sekilo dimakan, kira-kira jadi apa? Mabuk atau bukan? Mendem durian. Karena mahal ya. Habis makan pusing. Kenapa Pak? Bayar. Jadi dia dimakan dalam jumlah banyak itu bukan memabukkan, tapi menyebabkan dia mungkin mendem atau pusing atau apapun. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya ini bukan khamr, tapi makanan yang bisa menjadi racun karena terlalu banyak. Sehingga kalau dikonsumsi dalam kadar yang tidak beracun atau tidak membahayakan, maka hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu alam. Kemudian kita akan bahas berkaitan dengan masalah obat bius. Obat bius itu ditemukan kapan, Pak? Mungkin Pak Dokter punya data. Tahun berapa obat bius ditemukan? Belum. Obat bius intinya ditemukan belakangan ya. Di masa Rasulullah SAW belum ada obat bius. Maka tabib dulu kalau mau melakukan tindakan yang butuh untuk dibius, seperti zaman sekarang, pasiennya itu diminta untuk minum khamr, mabuk dulu, nah, pas mendem itu baru diamputasi atau dioperasi. Sehingga sebelum dilakukan tindakan medis, mendem dulu. Ada seorang ulama tabi'in, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu pernah datang ke kerajaan dalam posisi kakinya itu sakit. Dalam posisi kakinya sakit. Lalu oleh pihak raja, oleh pihak khalifah diminta untuk didatangkan seorang tabib. Datanglah seorang tabib. Setelah diperiksa oleh tabib, ini harus diamputasi karena infeksinya menjalar. Kalau tidak segera diambil, nanti akan berbahaya bagi seluruh badan. Nah terus gimana caranya? Nanti tuan akan kami sediakan alat amputasi, ya, geraji, ada parang dan seterusnya. Sakitnya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak kuat kalau seperti itu. Tuan silahkan minum ini dulu. Nanti kalau tuan nggak sadar akan kami amputasi. Ini apa? Khamr. Seorang ulama, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Asma. Asma istrinya Zubair bin Awam. Asma bintu Abu Bakar adalah istrinya Zubair bin Awam,
punya anak Urwah. Urwah nggak mau. Wah, kalau kayak gini masa harus mendem dulu, nggak mau beliau. Akhirnya Urwah mempersilahkan, gini aja, saya tak sholat 2 rakaat. Nanti ketika saya sholat, begitu selesai silahkan dipotong. Urwah ini terkenal kalau sholat itu seperti batu, Pak. Gak gerak sama sekali, saking khusyuknya. Sampai akhirnya ketika Urwah ini sholat, dalam posisi beliau sholat dipotong kakinya. Dalam posisi sholat beliau dipotong kakinya. Kemudian ketika salam, beliau mengatakan, sekarang silahkan dipotong. Lalu dokternya bilang, kami sudah potong. Jadi saking khusyuknya itu sampai tidak terasa ketika dilakukan amputasi. Itu rasanya kayak apa, Pak? Kadang kan ada orang ya, fokus pada hal tertentu, itu sampai dia tidak merasakan luka yang ada di badannya. Ada orang mengalami kecelakaan, kemudian anaknya terpental. Dia ketika jadi korban kecelakaan, begitu bangun, yang dia cari apa? Anaknya di mana? Bangun dia, ngejar anaknya untuk mengambil anaknya. Setelah dia dapat anaknya, diberitahu orang, Pak, kepalanya bocor. Oh iya ya. Dari pembuktian bocor itu apa? Dia nyentuh tangannya, ada darah yang keluar. Pada saat dia sedang ngejar anaknya, dia sadar nggak kepalanya bocor? Enggak, karena yang dia fokus sama anaknya. Dia kejar anaknya, gimana caranya biar bisa dia selamatkan anaknya. Maka dalam kondisi ketika orang itu fokus pada hal tertentu, dia tidak akan sadar pada yang lain, sampai pun pada dirinya sendiri. Orang ketika dalam situasi genting misalnya, Pak, anggaplah misalnya terjadi bencana tertentu, gempa bumi atau apa, bisa jadi kaki orang itu ketusuk apa, kena kesandung apa, mungkin kukunya ngelingkap dan seterusnya. Yang penting pokoknya bisa lari. Nah, sampai tujuan baru sadar, wah ternyata kaki saya berdarah-darah ya. Padahal tadi ketika lari nggak terasa. Baru setelah dia lihat, dia baru terasa. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran orang kalau saking fokusnya pada hal tertentu, dia tidak akan ingat kalau dirinya ada yang terluka, dirinya berdarah dan seterusnya. Baik. Orang yang khusyuk dalam sholat bisa sampai menyebabkan dia tidak terganggu dengan situasi di kanan kirinya, bahkan sampai tidak terasa dengan adanya luka di badannya. Dan itu yang dialami oleh beberapa orang soleh di masa silam yang sedang sholat. Sekarang kita akan bahas obat bius. Obat bius di sini dia menghilangkan akal. Nggak sadar ya. Orang yang dibius sadar nggak? Nggak sadar. Sehingga kadang ngomyang, ngomong ngawur, karena dalam posisi dia dibius. Yang kedua apa? Yang kedua, hilang rasa. Maka wilayah badan yang kena bius, misalnya bius parsial, itu sampai hilang rasa. Dicubit nggak terasa, disayat nggak terasa, dia hilang rasa. Nah, kira-kira kalau seperti ini halal atau haram? Kalau seperti ini halal atau haram? Karena secara fungsi, apalagi yang bius total, itu sampai menghilangkan akal. Orang bius total nggak sadar, Pak ya? Akalnya hilang. Bisa nggak disebut akalnya hilang kalau bius total? Kalau bius lokal itu masih bisa diajak bicara ya, masih bisa bercerita sama dokternya ketika dioperasi. Kalau bius total bisa diajak bicara? Nggak bisa, seperti orang mati gitu. Iya. Alhamdulillah belum pernah mengalami kejadian kayak gini. Semoga tidak pernah sama sekali ya.
Em, pada posisi ketika orang dibius lokal atau dibius total, itu kan dia sifatnya menghilangkan akal dan hilang rasa. Itu kira-kira halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Karena pertimbangan khusus. Khususnya itu apa, Pak? Khusus bius darurat. Dulu ada sahabat yang dioperasi terus mati, Pak. Jadi Mikdam bin Ma'di Karib itu ketika lanjut usia badannya itu gemuk sekali. Perutnya besar, badannya gemuk. Terlalu banyak tumpuan lemak. Lalu beliau punya budak. Budaknya ini bilang, "Wahai tuanku, saya punya keahlian untuk sedot lemak. Kalau tuanku mau, saya bisa usahakan." Akhirnya dilakukan tindakan sedot lemak. Dioperasi oleh si budak, mati. Terus budaknya melarikan diri, kabur. Karena teknologi di masa silam kan sangat terbatas, sehingga beberapa tindakan fisik seperti itu terkadang sangat mengancam kematian. Sesar itu tahun pertama berapa adanya? Di zaman apa sudah ada sesar? Katanya Julius Caesar itu karena dia disesar ya. Taib. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa obat bius itu bukan khamr. Obat bius bukan khamr yang dilarang. Beliau beralasan karena dalam obat bius itu tidak fly, tidak sampai mengalami fly. Karena tidak mengalami fly, maka dia bukan termasuk khamr. Nah, orang yang minum khamr ngefly dulu. Nah, habis ngefly jatuh. Terus mendem. Sehingga karena ada faktor ngefly, inilah sisi nikmatnya khamr. Allah haramkan khamr dan hawa nafsu manusia pingin khamr. Sisi nikmatnya khamr yang ngefly-nya ini. Ngefly, ngomyang, ngomong ngawur dan seterusnya. Sehingga dalam kondisi ini mereka suka khamr. Tapi Allah haramkan. Orang tidak suka dibius. Ini dibius ya. Dokternya bilang sama pasiennya, ini mau dibius. Saya nggak mau dibius. Loh, kalau nggak dibius nanti sakitnya nggak kuat kamu. Jadi kalau dibius dia nggak suka. Yang suka minum khamr itu dibius nggak suka dia. Karena dalam bius nggak ada ngefly, itu nggak ada. Tapi kalau khamr ada. Nah, katanya dengan perbedaan itulah maka khamr itu haram, sedangkan obat bius tidak haram. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kemarin kita masih punya PR apa, Pak? Ada yang nyatat pertanyaannya nggak yang kemarin? Silakan. Ada pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya parfum yang mengandung alkohol? Apakah baju yang disemprotkan parfum yang mengandung alkohol tetap sah untuk dipakai sholat? Apakah yang mengandung alkohol itu najis? Apakah yang mengandung alkohol itu najis? Tidak. Karena tape itu mengandung alkohol dan kita makan ya. Kalau najis ya tidak boleh kita konsumsi. Nah, sekarang kalau parfum itu dikasih alkohol,
dia khamr atau racun? Parfum dicampuri alkohol, itu khamr atau racun? Racun. Buktinya apa? Ya kalau diminum mematikan, bukan memabukkan. Ya. Sehingga karena ini minuman beracun, maka statusnya bukan khamr. Oleh karena itu dalam hal ini yang kami pahami wallahu alam, dengan tetap menghargai adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, parfum yang mengandung alkohol hukumnya ya diperbolehkan, dalam arti bukan termasuk benda najis. Karena sekali lagi tadi ya, khamr itu tidak identik dengan alkohol. Meskipun di antara zat utama khamr adalah alkohol. Karena ada banyak sekali makanan dan minuman yang mengandung alkohol tapi dia bukan khamr. Kita kasih contoh tadi seperti tape ya. Es tape itu boleh enggak? Ya? Boleh ya. Karena dia tidak memabukkan. Di tempat kami ada legen, Pak. Legen itu bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Legen. Saya jadi nira, air nira ya. Misalnya coba kita lihat kadar alkohol air nira. Kadar alkohol air nira dapat bervariasi tergantung penyimpanan. Ini Pak, 10 jam saja itu dari 0,3 sampai 8,3. Itu belum sehari ya. Ya. Jadi saya kalau nggak salah waktu itu semester 1 atau 2 pernah dikirimi legen dari Paciran ya. Legen dari Paciran, perjalanan kurang lebih 9 jam di mobil. Sampai di Jogja karena cuaca agak panas. Legen makin panas makin jadi khamrnya. Tak buka itu Pak, satu botol aqua besar. Itu bukanya di tempat parkir. Ketika ngejos itu habis semuanya. Dari 1,5 liter itu tinggal sedikit. Dan kami kalau di Lamongan kita kasih cairan buffer ya. Biar legen itu nggak cepat jadi khamr, dikasih potongan gula, cemplungi gula, nah itu lebih awet. Biasanya kalau mau dibawa ke luar kota. Kanan kiri rumah saya itu legen Pak isinya Pak. Kanan kiri rumah kami itu legen. Jadi kita kalau datang ke Paciran, pagi ada legen, sore ada legen. Kalau nggak dimasukkan ke kulkas atau digodok, itu pasti hanya sekian jam buka itu sudah ngejos. Dan itu tidak memabukkan. Tapi kalau sudah sampai sekian hari, kayak ini ya, hari ketiga jadi toa. Kalau udah jadi tua itu memabukkan, khamr dia. Saya masih bisa minum untuk 1 hari. Legen hari ini diminum besok itu masih bisa. Kalau sudah 2 hari kita hindari, karena itu sudah bisa memabukkan. Ya alhamdulillah meskipun sering minum legen tapi nggak pernah mabuk ya. Ya. Karena kita tahu nih sampai hari sekian itu boleh, di lebih dari hari sekian itu nggak boleh. Ya. Legen kecut namanya ya. Baik. Cukup, ada lagi yang bisa disampaikan? Silakan Pak. Anggur wine. Anggur wine. Iya, anggur wine itu memabukkan enggak? Memabukkan. Coba ini kemarin sempat di demo ya, waktu outlet 23 itu banyak ditutup. Ada minuman khamr di Jogja yang paling murah. Namanya apa Mas? Hah? Enggak, bukan. Kalau Saparella itu enggak memabukkan. Saya pernah minum Saparella. Dia memang sengir ya. Tapi
nggak ada kadar alkoholnya dan itu tidak memabukkan. Itu kalau di tempat kami apa ya namanya dulu ya? Ada minuman yang sengir tapi dia tidak memabukkan. Baik. eh Kalau nggak salah namanya kawa-kawa ya. Ya. Kawa-kawa. Kawa-kawa itu 19,8. Jadi mereka yang seneng minum khamr itu sampai bilang Jogja tanpa kawa-kawa demo gitu. Karena kawa-kawa ini konsumennya anak-anak SMP, anak-anak yang ya masih belum bisa membeli khamr dengan harga mahal, itu yang diminum kawa-kawa namanya. Saya nyebut merek ini jangan ditiru Pak ya. Nanti digoleki malahan. Dan ini bisa memabukkan. Kalau anggur kolesom itu berapa? Anggur kolesom ini bisa sampai 19,7, 17,5. Ya. Ini Legen umur 2 hari ini. Itu sama kadar alkoholnya sekian. Dan itu bisa memabukkan kalau diminum dalam jumlah banyak. Nah, wallahu alam. Cukup, ada lagi? Kalau wine jelas haram Pak ya, karena wine memabukkan. Jadi mungkin wine itu satu gelas kecil bisa memabukkan. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benjolan di bawah kulit, di atas daging. Itu rasanya memang ya diajak omong-omong gitu, baru mulai sadar itu rasanya kayak goyang-goyang, kayak ya begitulah. Rasanya seperti itu. Jadi ya benar, mungkin tidak pakai flecuna, mau sadarnya itu fle. Ini berhubungan dengan pertanyaan kemarin yang belum dijawab. Dulu itu halal haram itu hukumnya, istilahnya, aturannya voluntary. Kemudian berkembang, sekarang sebetulnya perkembangannya lebih baik jadi mandatory. Mestinya perkembangannya lebih baik. Tapi dalam pelaksanaannya seperti saya sampaikan kemarin, karena untuk mendapatkan halalan thayyibah itu kemarin sudah diterangkan oleh Pak Ustadz. Jadi memang dari istilahnya dari fisiknya dulu. Itu di laboratoriumnya itu bebas fisik, kemis, mikrobiologis. Bebas Terus fisik, pencemaran fisik, ya. kemis, mikrobiologis. Itu secara istilahnya GMP-nya, Good Manufacturing Procedure atau prosedur. Kemudian untuk mendapatkan halalnya itu lolos dulu, halal baru dapat thayyib dulu baru halal. Tapi untuk sementara kemarin sudah saya sampaikan, mulai tahun 2022 itu pengawasannya dialihkan atau dimonopoli atau diapa istilahnya oleh Kemenak. Sementara dia itu belum punya apa-apa, baik istilahnya peralatan laboratorium juga belum. Kemarin sudah disampaikan Ustadz, hanya stiker saja. Kemudian bagaimana kita caranya percaya sama halal haram yang ditempelkan, karena jelas itu sudah tidak melalui prosedur yang dulu dilaksanakan, prosedur istilah GMP, kemudian halalnya syar'inya seperti itu. Padahal itu sudah sampai hari ini itu belum ada.
kemudian sikap kita bagaimana untuk menyikapi produk-produk halal yang beredar di negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses untuk itu sebetulnya dari halal, haram, halal. Itu proses fermentasi untuk mendapatkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Jadi karbohidrat kemudian jadi gula, gula jadi alkohol, kita jadi cuka. Dari prosesnya seperti itu dengan bantuan mikroorganisme. Jadi pertama karbohidrat itu kan halal, kemudian jadi alkohol haram, kemudian jadi cuka halal. Itu prosesnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karbohidrat jadi gula, gula fermentasi jadi alkohol, alkohol jadi cuka. Ini halal, ini haram, ini halal. Halal, haram, halal. Ya memang realitanya demikian. Jadi sesuatu yang halal bisa berubah jadi haram ketika sudah berubah entitas. Sepanjang belum memabukkan maka dia halal. Kayak tuak tadi ya, itu haram. Tapi selama masih jadi legen halal. Nabi SAW menyukai nabidh. Nabidh itu rendaman kurma atau rendaman madu. Nah, rendaman kurma atau rendaman madu itu kalau belum sampai memabukkan statusnya halal, boleh diminum. Tapi kalau sudah memabukkan statusnya haram. Cuka itu ternyata juga dari khamr. Makanya Nabi SAW ketika khamr itu diharamkan, ada sebagian sahabat yang bertanya kepada beliau, afalana ja'aluhu khallan, boleh nggak kita jadikan khamr itu sebagai khal? Khallan itu artinya cuka. Kata Rasulullah SAW, enggak, buang semuanya. Artinya begini, orang tidak boleh secara sengaja nyimpen khamr untuk kemudian dijadikan sebagai cuka. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang masalah pemanfaatan khamr, aneka bentuk pemanfaatan khamr. Kalau ini kita fokus pada minum khamr yang hukumnya haram. Selanjutnya Bapak tadi menyampaikan karena sudah punya pengalaman di BP POM ya. Dulu kerjanya di POM. Tadi di bawah MUI. Oh, Dinas Kesehatan. Di bawah Dinas Kesehatan ya. Sekarang posisi untuk menentukan halal haram diambil alih oleh Kemenak. Nah, sementara itu katanya, ya saya nggak tahu detailnya ya. Dan tadi Bapak sudah bercerita mengenai kondisi yang ada di Kemenak. Katanya itu daftar secara online, kemudian nanti dikasih stiker halal. Masalah verifikasinya dan seterusnya memang tidak seketat dulu. Berarti nggak ada sama sekali? Oh, tidak ada, bukan seketat tapi tidak ada ya. Berarti informasi yang saya dapatkan salah ini. Berarti tidak ada verifikasi ya? Nggak ada verifikasi. Nah, terus gimana kita bisa percaya kalau itu halal atau haram? Saya sendiri justru malah kadang aneh ya. Karena persyaratan harus ada label halal, itu sampai saya pernah lihat kulkas dikasih label halal. Jadi ada kulkas tapi ada stiker halal. Ini manfaatnya apa gitu? Ya ini kulkas halal. Nah, kulkas tergantung isinya. Kulkas itu kan tergantung apa, Pak? Isinya. Ada nggak kulkas yang bisa menolak benda haram? Itu sampai kulkas ada label halal. Mesin cuci dikasih label halal. Ini apa-apaan ini? Kemudian terus gimana cara kita bisa percaya? Memang seperti ini, Pak. Ada banyak sekali makanan di sekitar kita yang tanpa label halal. Bapak bisa datang aja ke pasar misalnya, jualan getuk,
pukis, kemudian jualan apa lagi? Aneka jualan-jualan itu nggak ada yang pakai label halal. Pukis di depan itu Pak, ada label halalnya nggak itu Pak? Ada? Nggak ada. Getuk misalnya, jualan getuk, ada label halalnya nggak? Nggak ada. Cilok, nggak ada. Bakso di kanan kiri kita banyak sekali dan nggak ada label halal. Terus gimana Pak? Ya kita yakin aja, bahkan kita jajan sehari-hari tanpa label halal. Walhamdulillah, dengan posisi kita di negara yang mayoritas muslim dan muslimnya muslim yang kenal halal haram, insya Allah lebih ringan. Ya memang ada bagian yang perlu verifikasi dan pemantauan lebih lanjut, terutama masalah penyembelian ya, seperti cerita kemarin. Ada yang nyembelih sapi sementara dia nggak baca bismillah. Ada yang nyembelih ayam dia sambil bernyanyi dan seterusnya. Dan itu cukup banyak. Maka bagian itulah yang barangkali tugas pemerintah untuk menertibkan lebih maksimal, meyakinkan bagi kaum muslimin bahwa daging yang tersebar adalah halal. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah untuk kajian berikutnya judulnya adalah pemanfaatan minuman haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.